Lebih lanjut untuk membahas soal barisan Menteri Jokowi yang masuk dalam bursa calon wakil presiden. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Bung Tiva. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini banyak nama menteri yang masuk radar calon wakil presiden. Anda menganalisisnya ini wajar karena kinerja atau ada faktor lain? Ya, yang pertama begini, tentu saja sebagai sosok capres ya, Mas Ganjar ini kan juga memungkinkan oleh PDIP ya, ada beberapa cawapres-cawapres yang bisa dinominasikan. Nah, di sana tentu ada banyak kategori ya, kategori kriteria yang akan digunakan. Background misalnya latar belakang organisasi sosial keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, dan juga mungkin soal kinerjanya juga sebagai menteri. Tapi yang menarik ya Bung Tifal ya, ini kan yang muncul nama-nama yang salah satunya yang cukup ramai belakangan itu kan menteri ya, Mhm. yang di-mention atau disebut ya sebagai sosok calon wakil presiden untuk Mas Ganjar. Sebelumnya kalau sebelum Pak Muhadjir ada juga kan Pak Basuki Hadimulyo ya, yang membedakan beliau kan kemudian menyebutkan, "Saya ini birokrat, saya ini bukan politisi yang bisa jadikan cawapres," kira-kira Ya. gitu. Yang menarik untuk Pak Muhadjir ini kan, tidak menegaskan penolakan seperti itu ya. Tetapi saya lihat ya, yang dibutuhkan sosok seperti Mas Ganjar untuk proses kandidasi, saya kira itu paling tidak ada beberapa kriteria. Misalnya yang pertama, jelas ya punya basis elektabilitas ya, basis pendukung gitu Hmm. ya. Itu kan kita tahu ya, dalam berbagai data survei yang kredibel gitu, elektabilitas Mas Ganjar kan belum sepenuhnya dominan ya, selalu kompetitif bersama Pak Prabowo kan gitu, itu Mhm. satu. Itu ada basis-basis yang saya kira itu diperlukan. Yang kedua, tentu profil kompetensi, yang dimiliki ya. Hmm. Salah satunya teknokratis ya, kemampuan teknokratis. Walaupun kita lihat sosok Ganjar Pranowo, Mas Ganjar ini kan juga punya, background ya sebagai, seorang kepala daerah yang saya kira soal teknokratisme itu juga punya kemampuan di sana. Tetapi juga ada kemungkinan sosok-sosok yang teknokratis yang juga berpengalaman. Makanya muncul nama-nama seperti Mahfud MD gitu ya, Ya. termasuk Pak Muhadjir dan juga nama-nama menteri yang lain gitu ya, selain ada beberapa kepala daerah juga yang sering ada dimunculkan. Hmm. Nah, yang ketiga juga sebenarnya juga, punya background gitu ya, organisasi soal keagamaan. Nah, ini saya kira juga dikaitkan dengan, platform PDIP ya sebagai partai nasionalis gitu ya, yang selalu mengedepankan semangat gotong royong, kemudian, selalu mengatakan mengelola Indonesia itu harus bersama-sama, kira-kira gitu, dan punya visi mimpi masa depan yang besar. Nah, di sini kemudian, membutuhkan sosok, figur yang tidak hanya punya kemampuan teknokratis saja, tapi kadangkala juga, punya pengaruh atau background sosial keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah. Di NU kemarin kan kita sudah lihat ya, ada muncul nama imam besar, Masjid Istiqlal ya, Ya. Haji Profesor Nazarudin Umar misalnya begitu. Mhm. Nah, belakangan berikutnya hari ini kan muncul, nama Pak Muhadjir Effendi gitu ya. Ya. Nah itu Tapi saya kalau kira Anda melihatnya nama-nama yang baru muncul ini, kalau kita bandingkan nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD ini kan sudah beberapa kali masuk dalam rilis lembaga survei. Yang baru-baru muncul ini kan nama Muhadjir Effendi, Basuki Hadimulyono. Anda merasa dua nama ini cocok untuk masuk alternatif nama bakal calon wakil presiden atau sudah kalah saing dengan nama-nama yang lain? ya kalau tergantung, indikator dulu ya, kriteria mana yang mau kita pakai. Hmm. Kalau dari sisi elektabilitas misalnya dan basis dukungan pemilih, basis real ya, basis captive market ya, nama-nama yang pertama tadi misalnya yang disebut ya, Sandiaga Uno, Erick Thohir, atau Pak Mahfud itu Mhm. sudah terpotret ya, Mhm. data tingkat elektabilitasnya gitu. Nah, kemudian kalau dikaitkan background organisasi sosial keagamaan, nama-nama tersebut juga sudah ada terkait. Misalnya kalau boleh dikatakan tiga-tiganya punya kaitan dengan NU kan gitu. Ya. Eee kemudian kalau dikatakan basis partai politik yang Sandiaga bahkan sudah jelas-jelas itu dari partai, P3 dan juga dicalonkan ya, sudah dideklarasikan itu minggu kemarin, sebagai cawapres dari partai, P3 kan gitu. Mhm. Nah kalau Pak Erick Thohir memang yang kita tahu salah satunya basis elektabilitas plus background, jaringan organisasi NU kan gitu, dan itu juga diakui termasuk Pak Mahfud di sana. Oke. Nah kalau Sehingga belakangan kemungkinan menurut Anda kalau dari analisis yang Anda baca sejauh ini, untuk PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo mungkin tidak atau seberapa besar kansnya memilih bakal calon wakil presiden dari tokoh agama? ya, dugaan saya itu orientasi itu besar, tapi background agama atau ormas keislaman saya tidak sepenuhnya istilahnya pertimbangan utama ya. Hmm. Karena di sana menyangkut juga kompetensi, menyangkut juga,
apa namanya, kemampuan teknokrasi, manajerial dan lain-lain gitu ya. Yang saya kira juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Belum lagi representasi mungkin basis pemilih kewilayahan juga ya. Dan satu lagi yang paling menurut saya paling penting itu adalah kemampuan akselerasi elektabilitasnya sebagai cawapres. Hmm. Jadi kalau kita lihat basis kompetisi elektoral untuk panggung pilpres itu kan bukan hanya seberapa dia hari ini punya modal elektabilitas atau popularitas Oke. juga ya, elektabilitas, tapi juga seberapa misalnya daya elektabilitas dia itu mengalami akselerasi di tengah kompetisi yang akan terjadi beberapa bulan depan. Oke, Dan ini itu kan kalau Anda lihat ini kalkulasinya untuk Ganjar, tapi untuk bakal calon presiden yang lain, nama Anies, kemudian nama Prabowo Subianto, kalau dikaitkan dengan nama-nama bakal cawapresnya datang dari Menteri Jokowi, terbilang besar juga kansnya dari nama-nama yang tadi saya sebut? ya, kalau nama-nama yang tadi Bung Tifal sebut itu sudah memiliki basis elektabilitas di atas rata-rata untuk figur cawapres Jadi kan cocok gitu. buat semua ya? Ya, tapi kan juga kita tidak tahu nih Bung Tifal. Kita harus ya berpikir terbuka juga. Makanya tepat juga itu strategi PDIP terus menjaring nama-nama itu kan gitu. Hmm, Karena apa? Karena dinamika elektoral kan bisa aja terus berkembang kan gitu. hmm, Dan kita tahu juga ya, saya juga melakukan beberapa kali survei khususnya tahun-tahun kemarin ya. hmm. Itu panggung siapa saja yang ada di sebagai menteri itu visible juga sebagai figur potensial baik capres maupun cawapres ya selain panggung kepala daerah. Jadi kenapa misalnya hari ini kita ketemu beberapa nama itu sumber sumber panggung politiknya itu asalnya itu kan kita lihat dari kalau nggak kepala daerah ya dari menteri yang saat ini memimpin kementerian di pemerintahan Pak Jokowi kan gitu. Hmm. Ini kan misalnya berapa ya meskipun ada dari background partai politik gitu loh. Karena kalau dari sisi prosentase kan memang urutan di atas itu kepala daerah, kemudian yang berikutnya disusul kemudian panggung sebagai menteri, yang ketiga berikutnya termasuk yang 40-an% itu 45 atau sekian, Hmm. itu yang dipertimbangkan publik itu atau pemilih dari pimpinan partai politik termasuk DPR RI yang saat Ah. ini DPR RI misalnya begitu. Oke, kalau melihat dari grafik elektabilitasnya di beberapa lembaga survei, Anda merasa penegasannya singkat saja, berarti sejauh ini untuk nama-nama dari bakal calon wakil presiden di kalangan menterinya Jokowi itu tidak bisa dipandang sebelah mata dong? Iya dong, karena kan dia punya basis panggung politik dalam marketing politik yang sudah bagus. Hmm, Ya, sebagai menteri, selalu visible, kemudian sebagai juga kepala daerah mungkin juga misalnya satu partai dengan Pak Jokowi atau mungkin nah itu juga salah satu contoh gitu loh. nah, Belum lagi misalnya dukungan-dukungan dari elektorat juga kan gitu. Nah, di sini saya kira dukungan relawan termasuk misalnya di sana. Itu oke. potensial, belum lagi kalau dia punya background ormas ya, dari partai dari ormas NU, Muhammadiyah atau dari yang lain gitu, atau misalnya juga ditambah misalnya adanya kemungkinan relawan-relawan atau dipandang bahkan Mhm, punya pasti sumber daya, ekonomi politik untuk pemenangan dan baik. di sini kan selalu dipertimbangkan. Mhm, Makanya saya PDIP akan terus melihat dinamika-dinamika itu juga kan gitu, oke. untuk melihat peluang-peluang siapa saja yang cocok. Selain satu faktor lagi nanti adalah soal kombinasi dan chemistry, itu penting juga. Ya, figur yang memang benar-benar pas untuk Mas Ganjar, Baik. plus kompetitif untuk bersaing dalam pemilu, pilpres, plus punya kemampuan kerja yang saling melengkapi di situ. Strategi mana yang mau dipakai itu juga yang akan menarik untuk kita cermati bersama. Pak Nyarwi Ahmad, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Saya selalu Pak, selamat sore. Selamat sore.